Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep dasar pendidikan inklusi. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia dengan NIM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Risma Diajuhanti, NIM terakhir 112. Perkenalkan, nama saya Babalgis Julita Sudibyo, NIM terakhir 129. Perkenalkan, nama saya Rizdatul Rosida dengan NIM terakhir 136. Di sini saya akan membahas tentang konsep pendidikan dasar inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus untuk bisa mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama dengan peserta didik lainnya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan di SLB Sekolah Luar Biasa atau SDLB Sekolah Dasar Luar Biasa. Itu tepatnya di ibu kota kabupaten. Padahal banyak anak yang berkebutuhan khusus tersebar di seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya di ibu kota kabupaten saja. Akibatnya anak yang mempunyai kebutuhan khusus tidak dapat bisa melanjutkan sekolahnya karena jauh dari ibu kota kabupaten. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya yang tadi menjelaskan. Jadi saya akan menyambung dari latar belakang dan sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Jadi, awal mula terbentuknya sistem pendidikan inklusif di Indonesia sendiri pendidikan inklusif merupakan konsekuensi lanjut dari kebijakan Global Education for All yang dirancang oleh UNESCO pada tahun 1990 dan baru dideklarasikan pada tahun 1949 di Salamanca, Spanyol pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini hanya ada dua model praktik penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia, yaitu sekolah biasa atau regular school yang diperuntukkan kepada siswa yang dikategorikan normal dan juga sekolah luar biasa atau special school yang diperuntukkan kepada siswa yang dikategorikan berkelainan atau luar biasa. Oleh karena itu, seiring dengan semakin bertumbuhnya kesadaran masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan dapat diakses oleh semua individu, maka muncullah konsep pendidikan inklusif ini. Jawab tuntunan itu semua, maka masyarakat dunia menyambut positif rekomendasi statement Salamanca tentang diimplementasikannya model pendidikan inklusif secara luas di seluruh negara termasuk Indonesia, dengan tujuan utama pendidikan inklusif ini adalah mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus bersamaan dengan anak-anak normal lainnya di kelas reguler yang sama, dikarenakan semua anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang tidak diskriminatif atas dasar hambatan fisik, etnisitas, agama, bahasa, gender maupun kecakapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sekolah inklusi dan sekolah luar biasa. Sekolah inklusi adalah sekolah umum atau sekolah biasa yang menerima anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan sekolah luar biasa, sekolah atau lembaga yang menerima hanya khusus anak yang berkebutuhan khusus. Secara spesifik, berikut adalah beberapa perbedaan antara sekolah inklusi dan sekolah SLB. Yang pertama, ada batasan dan kondisi khusus bagi anak yang diterima. Sebenarnya, sekolah inklusi dan sekolah SLB itu sama saja. Bedanya hanya inklusi menerima pendidikan khusus, sedangkan di SLB menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah kesempatan belajar mengajar. Anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif belajar di ruang yang sama dengan anak yang lain, sedangkan anak SLB membutuhkan ruang yang tersendiri. Yang ketiga adalah kemampuan kognitif anak. Sebelum memutuskan sekolah di inklusi, orang tua terlebih dahulu harus menilai kemampuan anaknya. Yang keempat, kriteria seleksi. Sebuah sekolah inklusi memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh siswanya, antara lain seperti batasan usia untuk setiap jenjang, nilai minimal, dan lain sebagainya. Saya akan membahas tujuan dan prinsip dari pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi yang pertama yaitu mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak
untuk mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dan yang keempat yaitu untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan dikarenakan anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak normal. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu pendidikan yang ramah. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan seoptimal mungkin. Menurut Johnson and Skogen pada tahun 2001 menjelaskan 3 prinsip tentang pendidikan inklusi. Yang pertama, setiap anak menjadi bagian dari komunitas, tempat, dan dalam satu kelas. Yang kedua, hari sekolah sepenuhnya diatur seputar tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan fleksibilitas sesuai pilihan mereka. Dan yang terakhir yaitu, guru bekerja sama untuk mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan umum, khusus, dan individual, serta bagaimana guru bisa mengapresiasikan keberagaman dan perbedaan individu dalam pengelolaan kelas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.